Kami dari kelompok 9 yang kali ini akan membawakan presentasi dari artikel Prospect Theory and Reshaping Behavior by Trouble Films oleh Dalton Klinger dan Iriser. Ini nanti bagian introduction dibacakan oleh Frida Nisa, dan data-data akan dibawakan oleh Siti Maimun, dan yang terakhir hasil dari penelitian akan saya bacakan. Bisa kita mulai langsung untuk introduction, silakan Frida. Pengembalian risiko selama beberapa dekade. Dengan teori utilitas yang diharapkan, EUT von Neumann and Morgenstern tahun 1944 sebagai alat utama untuk menganalisis pengambilan keputusan dengan risiko. Asumsi konvensional penolakan risiko, premis pengembalian. Memang penelitian empiris awal di tingkat organisasi mendukung hubungan ini. Sementara itu, EUT menjelaskan bahwa banyak kejadian ekonomi yang sebagian besar bukti menunjukkan bahwa pembuat keputusan secara sistematis melanggar prinsip dasarnya. Jadi, ada beberapa penelitian keuangan dan perekonomian yang menggunakan EUT atau Expected Utility Theory, teori utilitas yang diharapkan, sebagai alat analisis untuk pengambilan keputusan yang berisiko bagi individu maupun perusahaan. Nah, EUT ini berasumsi bahwa terdapat hubungan politik antara risk dan return. Jadi, saat risknya tinggi, maka returnnya ikut tinggi. Begitu. Namun, pada kenyataannya, beberapa hasil empiris tidak mendukung teori EUT tersebut. Nah, karena beberapa hasil empiris tidak mendukung teori EUT itu, maka digunakanlah prospek teori atau PT untuk menganalisis pengambilan keputusan yang berisiko pada individu. Tapi prospek teori juga biasa digunakan untuk tingkat organisasi sesuai dengan studi-studi sebelumnya. Next. Tujuan yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdapat pada bagian abstrak dan kesimpulan pada paragraf pertama yang berbunyi, penelitian ini menggunakan prospek teori, Kahneman dan Tversky tahun 1979 yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara risiko dan pengembalian di tingkat organisasi. Penelitian ini membahas kekurangan dalam pendekatan permodelan di mana ditujukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dalam tujuan penelitian tersebut memang untuk membuat pengaturan empiris yang baru, di mana EUT ini yang sering dipakai oleh penolakan penelitian yang tidak terlalu valid hasilnya. Makanya dibuatlah penelitian tentang PT Prospect Theory yang mendukung hipotesis dari PT. Next. Yang ketiga, penelitian sebelumnya yang kami ambil pada bagian literatur ulasan pada paragraf pertama yang dikemukakan oleh Bowman tahun 1980 yang berbunyi menemukan hubungan negatif antara risiko dan pengembalian dalam sebuah studi yang mencakup 85 industri 1.572 perusahaan selama 9 tahun, yaitu Bowman menyebut hasilnya sebagai paradoks karena bertentangan dengan keteraturan empiris hubungan positif antara risiko dan pengembalian. Yang kedua, kami ambil dari paragraf ketiga. Terdapat pada beberapa penelitian, misalnya Feigenbaum dan Thomas tahun 1988, Zhang dan Thomas 1989, Feigenbaum 1990, Jaeger 1991, Sinha 1994, Gooding et
soal 1996 Lehner 2000 menemukan dukungan kepada PT, yaitu bahwa perusahaan di bawah titik referensi menunjukkan hubungan negatif antara risiko dan pengembalian. Studi lain hanya menemukan dukungan parsial untuk PT dengan mengamati hubungan negatif antara risiko dan pengembalian untuk 1984, Johnson 1994, Lee 1997, atau tidak ada dukungan sama sekali, Miller dan Bromley 1990. Jadi, hipotesis penelitian sebelumnya adalah bahwa pembuat keputusan di perusahaan yang mencapai return di atas tingkat referensi, maksudnya keuntungan perusahaan sudah berada di tingkat keuntungan perusahaan yang lain pada industri yang sama. Maka mereka akan menunjukkan sikap risk averse yang menurut PT itu tercermin oleh hubungan positif antara risiko dan pengembalian. Jadi semisal contoh KFC, dia punya return yang lebih tinggi dari CFC dan return dia udah di atas rata-rata dari industri per ayam, maka dia akan menunjukkan sikap untuk menghindari risiko yang lebih tinggi karena dia akan keuntungannya udah tinggi. Jadi mengapa mengambil resiko yang tinggi? Posisi sudah aman, kecuali kalau dia di bawah rata-rata industrinya, maka pasti jadi mengambil resiko yang lebih tinggi demi mendapatkan return yang tinggi supaya dia berada di atas rata-rata industrinya. Next. Novelty. Studi sebelumnya memperkirakan poin referensi perusahaan dan posisi risiko dan pengembalian berdasarkan seri waktu pengembalian perusahaan selama periode waktu yang diteliti, biasanya 5-10 tahun. Bahkan kritik utama yang mengenai pendekatan ini adalah bahwa penggunaan langkah-langkah yang disarankan mungkin tepat, hanya jika distribusi pengembaliannya konstan selama periode waktu yang dipelajari. Kritik ini sangat penting dalam konteks prospek teori, karena posisi perusahaan relatif terhadap tingkat referensi. Karenanya, tindakan tergantung pada negara. Sedangkan penelitian ini melakukan investigasi hubungan antara risiko dan pengembalian menggunakan langkah-langkah akuntansi, seperti laba dan ROE, di tingkat organisasi berdasarkan pada proposisi prospek teori. Penelitian ini menyarankan representasi alternatif dari titik referensi yang menyelesaikan masalah dibahas di atas tadi. Kami menilai hubungan antara risiko dan pengembalian dengan mempertimbangkan garis waktu, keadaan perusahaan, tindakan yang tergantung pada negara, dan konsekuensinya. Singkatnya, kami menguji pengaruh pengembalian perusahaan pada tingkat risiko berikutnya, sehingga memungkinkan perilaku perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Jadi, hipotesis next, please. Jadi dapat disimpulkan, hipotesis utamanya adalah adanya hubungan negatif antara posisi pergantian perusahaan dalam industri, yaitu berada di bawah atau di atas median pengembalian industri pada tahun T-1. Dan tingkat resiko selanjutnya diukur dengan jarak antara pengembalian perusahaan dan pengembalian rata-rata industri pada tahun tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maimun. Masuk enggak? Masuk. Selanjutnya, data itu adalah sampel dikumpulkan dari database Compustat pada tahun 1987 sampai 2001. Sampel itu yaitu perusahaan yang setidaknya memiliki data selama 10 tahun dan termasuk ke dalam industri yang setidaknya memiliki 20 perusahaan untuk diobservasi setiap tahunnya. Total sampel itu mencakup 41 industri dan 2068 perusahaan.
Next. Pada tabel 1 itu menunjukkan jumlah perusahaan yang masing-masing memiliki 41 industri dan menyajikan statistik deskriptif, yaitu minimum, maksimum, min, dan standar deviasi tentang ekuitas dan ROE di perusahaan. Next. Pada tabel 2 ini itu menyajikan statistik deskriptif, yaitu yang digolongkan sesuai dengan tahunnya. Data itu meliputi jumlah perusahaan setiap tahun, dari tahun 1987 sampai tahun 2001. Next. Pada tabel ketiga ini menyediakan statistik deskriptif dari variabel penelitian, di mana ROE IJT itu adalah pengembalian ekuitas perusahaan I dalam industri J dan di tahun T. Dan risiko IJT itu adalah perbedaan mutlak antara pengembalian perusahaan dan median pengembalian industri pada tahun T, di mana pengukurannya itu terpisah untuk setiap perusahaan di setiap tahunnya. Rumusnya yaitu risiko IJT sama dengan ROE IJT min MED JT. Kan REF IJT itu adalah titik acuan perusahaan I dalam industri J di tahun T dan dihitung untuk setiap tahun dengan terpisah, yang sama dengan median return pada tahun sebelumnya, yaitu REF IJT sama dengan MEDJ, T-1. Dalam jumlah pengamatannya, nilai maksimum, minimum, min, median itu dan standar deviasi menjelaskan apakah perusahaan itu mencapai pengembalian di atas atau di bawah titik acuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gali. Baik, selanjutnya dalam penelitian mereka menggunakan 4 pendekatan analisis empiris, yaitu yang pertama mereka menggunakan distribusi tingkat keberhasilan perusahaan, yang dimana ini nanti itu digunakan untuk menyaring mana perusahaan yang dibilang sukses dan mana perusahaan yang tidak yang bisa dibilang tidak sukses dan mana perusahaan yang di angka mediannya. Yang kedua yaitu regresi, yang ketiga regresi industri, dan yang terakhir mereka memakai regresi cross seksional. Baik, langsung saya bacakan hasilnya. Yang pertama itu distribusi tingkat keberhasilan perusahaan. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping. Pada gambar itu kan tertulis success rate, itu menunjukkan bahwa sumbu X itu memberikan 5 rentang tingkat keberhasilan dari 0 sampai 100. Dan sumbu Y menunjukkan angka dari perusahaan yang termasuk dalam setiap rentang. Nah, jumlah perusahaannya bisa dilihat, sumbu Y dan sumbu X itu untuk tingkat keberhasilannya. Nah, hasilnya distribusi tingkat keberhasilan bisa dilihat hanya 126 perusahaan atau 6% dari total sampel yang selalu di atas rata-rata industri mereka, dan hanya 150 perusahaan atau 7% dari total sampel perusahaan itu selalu di bawah rata-rata industri. Yang selanjutnya yaitu menggunakan pooled analysis regresi, yang hasilnya menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara posisi pengembalian perusahaan dengan tingkat resikonya. Dengan 4 koefisien yang diamati menunjukkan beta negatif dan serupa di keempat model. Selanjutnya, menggunakan analisis regresi dari 15 industri terbesar menunjukkan 14 industri atau 93%, koefisien betanya menunjukkan negatif.
11 diantaranya signifikan secara statistik pada tingkat 10%. Hasilnya ini konsisten dengan hasil analisis regresi gabungan dan memperkuat keberadaan hubungan negatif antara resiko dan posisi return perusahaan. Yang terakhir, penilaian yang lebih spesifik dari hasil regresi cross-seksional tahunan menunjukkan bahwa beta negatif juga dan signifikan pada tingkat 1% untuk setiap regresi cross-seksional tahunan. Hasil ini juga konsisten dengan analisis regresi gabungan dan menguatkan hubungan negatif antara posisi pergantian perusahaan dan tingkat resiko mereka. Nah, ini yang terakhir, analisis kekokohan ini sama dengan regresi industri dan cross-seksional, cuma analisis kekokohan ini sudah diseleksi, yaitu menghilangkan perusahaan yang di atas median dan perusahaan yang di bawah median, yang selalu di bawah median. Untuk hasil analisis regresi yang dikumpulkan dari tabel 7, itu menunjukkan hubungan negatif antara posisi pengembalian perusahaan dalam industri dan tingkat resiko berikutnya. Perusahaan tetap stabil di keempat model. Bisa kita lihat itu negatif semua di tabel ke-7. Terus di tabel ke-8 itu analisis regresi industri, hasilnya menunjukkan 14 dari 15 perusahaan tingkat koefisien estimasi menunjukkan negatif dan 12 signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10%. Ini beda satu dari tabel tadi yang belum dipisahkan antara yang sangat sukses dan sangat tidak sukses itu, yang tadinya 11 dan sekarang jadi 12. Terus yang tabel 9 yang terakhir, analisis regresi lintas seksional tahunan, berarti koefisien perkiraan tetap dekat dalam nilai dengan koefisien perkiraan model regresi dikumpulkan yang negatif dan signifikan. Tapi kitanya menunjukkan angka negatif. Jadi kesimpulannya dari penelitian di atas menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan dengan pengembalian atau return yang berada di atas tingkat referensi mengambil resiko lebih sedikit daripada perusahaan dengan return yang di bawah tingkat referensi. Hasilnya sama ketika analisis dilakukan pada sampel yang disaring, yang dimana yang disebut dalam artikel yaitu perusahaan ekstrim, perusahaan yang paling sukses dan tidak berhasil dikeluarkan. Hasil pendekatan analisis memperkuat hipotesis penelitian utama bahwa perusahaan dengan return di atas titik referensi mengambil resiko yang relatif lebih sedikit daripada perusahaan dengan return di bawah titik referensi yang mengambil resiko lebih besar. Hasil ini memberi dukungan tambahan untuk proporsi PT. Terima kasih, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Ada pertanyaan teman-teman? Sambil menunggu ya. Jadi penelitian ini dasarnya adalah berangkat dari yang namanya expected utility theory, di mana expected utility theory itu mengasumsikan bahwa dalam kondisi apapun, individu itu akan selalu menjadi pihak atau orang yang tidak menyukai resiko atau risk averse dalam kondisi apapun. Sehingga semakin tinggi resiko yang harus ditanggung, semakin tinggi juga kompensasi yang akan diminta oleh individu tersebut. Ya. Maka muncul yang namanya high risk, high return. Ya, karena dasarnya individu meminta pengembalian yang tinggi atas risiko yang semakin tinggi juga. Kalau orang itu bukan yang risk averse, maka pada saat risikonya naik, dia tidak diberi kompensasi pun, misal separah-parahnya ekstrimnya, itu nggak masalah. Atau diberi kompensasi yang minim pun nggak masalah. Ya. Dia berani mengambil resiko dengan return yang tidak setimpal, itu namanya risk seekers. Ya. Nah, dalam konteks expected utility theory, individu itu selalu diasumsikan sebagai orang yang bertindak risk averse, yang memunculkan yang namanya konsep high risk, high return. Ya kan? Nah, kemudian muncul argumen yang tidak setuju. Ada suatu perspektif baru yang dimunculkan oleh Kahneman dan Tversky dengan satu konsep yang namanya prospect theory. Prospect theory ini pada intinya secara sederhana itu membicarakan mengenai bahwa individu itu memberikan bobot yang berbeda pada saat kondisi untung dan pada saat kondisi rugi. Pada saat kondisi untung dan kondisi rugi. Nah, saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi model prospect theory itu seperti ini gambarnya. Ya. Ada sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu bunyinya kalau semakin ke kanan, seseorang itu semakin mendapatkan keuntungan, semakin ke kiri, seseorang itu semakin mendapatkan kerugian. Ya. Sisi kanan ini adalah sisi yang menunjukkan kondisi untung, jadi semakin ke kanan ini semakin untung, dan semakin ke kiri ini semakin rugi. Itu sumbu X-nya. Nah, sumbu Y-nya itu adalah kondisi psikologis dari individu. Kondisi psikologis dari individu. Kondisi psikologis ini dibagi menjadi dua, psikologis yang sifatnya positif dan psikologis yang sifatnya negatif. Secara sederhana bisa kita simpulkan kalau yang psikologi positif itu individu bahagia, dapat manfaat, dapat keuntungan dan lain-lain, senang dan lain-lain, itu psikologi positif. Sedangkan psikologi negatif itu pada saat individu itu malah menyesal, sedih, merasa kehilangan dan lain-lain. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Kita lihat bahwa ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah individu ini mendapatkan tambahan benefit sebesar 100. Ya kan? Karena kurvanya ini bergeser ke kanan. Jadi ceritanya dia dapat gain sebesar 100.
Dan kondisi kedua adalah individu yang sama mendapatkan loss sebesar 100. Ya. Jadi ini ceritanya gain dan loss-nya bisa diukur. Dalam satuan rupiah misal dapat 100.000 atau harus membayar 100.000. Kira-kira seperti itu sederhananya. Ya, dapat 100.000 atau suruh bayar atau kehilangan 100.000. Nah, menurut prospek teori, ya, individu ini akan memberikan bobot psikologis atau nilai psikologis atau value psikologis yang berbeda dari pada saat kondisi untung dibandingkan dengan pada saat kondisi rugi. Secara teknis harusnya kalau misal kesenangan dan kesedihan itu bisa diukur, misal tingkat kesenangan orang itu bisa diukur dan tingkat kesedihan orang itu misal bisa diukur, maka seharusnya logikanya pada saat orang dapat tambahan keuntungan 100, harusnya dia akan dapat kesenangan sebesar X, ya, misal yang di titik ini, yang garis ini kan, X. Ya. Nah, harusnya pada saat orang tersebut kehilangan 100, dia juga harusnya punya tingkat kesedihan sebesar X juga. Jaraknya harusnya sama. Nah, biar bisa saya gambar-gambar ya. Nah. Oke, saya pindah ke Paint biar bisa saya gambar. Nah, kesenangan seseorang pada saat dapat 100 ini harusnya kan berada di titik X ini kan. Persinggungan antara garis orange dan garis hitam ini, garis Y-nya. Ya. Sedangkan pada saat orang itu kehilangan 100, perpotongannya tuh di sini. Ini ya. Nah, kenapa tadi prospek teori mengatakan bahwa individu itu akan memberikan bobot yang berbeda pada saat kondisi untung dan pada saat kondisi rugi? Kita lihat aja. Ini jaraknya berapa? Ya, jaraknya garis merah ini. Nah, saya ulang. Ini kan orange, kan? Kemudian pada saat untung jaraknya adalah garis merah, jarak kebahagiaannya, kesenangannya karena mendapatkan 100.000. Ya. Pada saat rugi, kesedihannya itu jaraknya adalah garis hijau. Ini ya. Nah, si prospek teori itu ngomong bahwa orang itu cenderung memberikan bobot yang lebih besar untuk kondisi kehilangan atau kondisi loss. Harusnya kalau secara hitung-hitungan matematik atau secara logika sederhana, dapat 100 minus 100, kepuasannya juga harusnya sama dengan rasa kehilangannya, rasa sedihnya. Harusnya sama. Tapi prospek teori nggak ngomong kayak gitu. Prospek teori membicarakan bahwa individu itu memberikan bobot yang berbeda. Maka kita bisa lihat kurvanya. Kurva dari prospek teori di kondisi loss itu cenderung lebih curam daripada kurva prospek teori pada saat kondisi gain. Ya, pada saat kondisi gain. Ini ya. Kemudian penerapannya gimana? Penerapannya adalah misal pada saat individu itu diberikan dua pilihan. Ya. Pilihan pertama adalah mendapatkan uang sebesar 100.000
pasti, saya beri 100.000. Pilihan kedua adalah saya beri 200.000, tapi nanti tolong kembalikan 100.000. Ya. Saya ulangi, jadi ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah si individu ini diberikan uang 100.000. Ya. Dan pilihan kedua adalah individu yang sama diberikan pilihan. Nggak saya kasih 100.000 deh, saya kasih 200.000, tapi nanti tolong kembalikan ke saya sebesar 100.000. Ya. Nah, secara teknis harusnya pilihan A dan pilihan B hasilnya kan sama. Uang yang akan diterima oleh individu ini adalah sebesar 100.000. Ya, tapi menurut prospek teori, individu akan punya kecenderungan memilih yang A, di mana dapat tambahan 100.000 langsung dibandingkan dengan diberikan uang 200.000 tapi kemudian harus dipotong 100.000. Kenapa? Karena individu itu memberikan bobot yang lebih besar terhadap kondisi loss. Ya. Jadi secara matematik, secara teknis dapatnya sama, tapi secara psikologis impact-nya itu beda bagi si individu. Ya, itu ya. Makanya di dalam prospek teori ini garis kurva negatifnya itu lebih curam daripada kurva pada saat individu itu mendapatkan keuntungan atau gain. Ini ya. Jadi dari gambar ini bisa kita tarik kesimpulan individu itu melihat sebuah resiko dengan bobot yang berbeda. Tergantung pada kondisi apa dia berada. Ya. Pada saat individu itu dalam kondisi loss, ya, pada saat kondisi loss, maka dia itu akan berusaha untuk menghindari loss semaksimal mungkin. Dia akan mengerahkan semua tenaga, kekuatan sumber dayanya untuk menghindari loss. Sedangkan pada saat kondisi gain, individu itu cenderung lebih santai dalam menghadapi loss. Ya. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah karena pada saat kondisi loss ini individu akan lebih sensitif terhadap kerugian, maka individu akan cenderung bertindak sebagai individu yang risk seekers. Kondisi risk seekers. Ya. Daripada saya untung lebih jauh lagi, mending saya menaruh semua sumber daya saya, tenaga saya untuk satu kesempatan ini, ya kan? Iya apa enggak sama sekali gitu. Risk seekers. Sedangkan kebalikannya dengan pada saat individu ini dalam kondisi gain, dia akan menjadi individu yang risk averse. Ya, secara sederhananya, individu yang berada dalam kondisi loss itu dia udah nggak punya apa-apa lagi, udah nggak punya sesuatu yang bakal dikorbankan lagi, istilahnya nothing tulus. Ya udah nothing tulus aja. Ya, yang penting saya taruhan sekali, resikonya gede nggak apa-apa. Kalau yang saya taruhkan itu berhasil, kesejahteraan saya bertambah. Kalau yang saya buat taruhan ini gagal, ya udah wong saya juga udah dalam kondisi loss kok. Ya. Nah, fenomena yang banyak atau gampang atau mudah diamati adalah yang selalu saya katakan adalah pada saat kita nonton bola. Ya. Pada saat nonton bola itu tim yang dalam kondisi kalah, misal kondisinya 1-0 ketinggalan 1 gol, tim yang kondisi kalah biasanya akan menjadi tim yang lebih all out menyerangnya. Kadang-kadang kipernya sampai maju. Kipernya sampai maju nanti bisa kebobolan dengan mudah, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya kenapa kayak gitu? Karena ya udah kebobolan 1 sama kebobolan 2 apa beda? Sama-sama kalah.
ya kan? Jadi nothing tulus saja. Tapi kalau saya mengambil resiko kipernya saya majukan, ada kemungkinan saya menjadi 1-sama atau mungkin malah bisa menang. Ya. Sedangkan tim yang sudah dalam kondisi menang, dalam kondisi 1-0, dia unggul 1-0, dia akan berusaha mempertahankan keunggulannya itu semaksimal mungkin. Ya. Karena kondisi 1-0 dan 1-sama itu akan lebih perih ya, bagi tim yang sedang menang. Maka tim yang sedang menang ini menjadi tim yang risk averse. Ya. Nah, hubungannya sama expected utility theory apa? Hubungannya adalah expected utility theory itu selalu mengasumsikan bahwa individu itu dalam kondisi apapun selalu bertindak risk averse. Sedangkan di prospect theory mengatakan hal yang lain. Individu itu tidak selamanya risk averse. Tergantung dalam kondisi apa individu itu berada, di mana dia berada, apakah dia dalam kondisi win, apakah dia dalam kondisi unggul, atau dia dalam kondisi yang lose atau kalah atau rugi, kayak gitu. Ya. Jadi pada saat individu itu dalam kondisi unggul, dia akan menjadi risk averse, sedangkan pada saat individu berada dalam kondisi rugi atau kalah, dia akan risk seekers karena nothing tulus saja. Nah, itulah yang dibicarakan oleh prospect theory. Nah, prospect theory ini awalnya merupakan sebuah konsep yang dikembangkan di bidang psikologis. Jadi Daniel Kahneman dan Tversky ini adalah peneliti di bidang psikologis. Nah, kemudian banyak peneliti-peneliti di bidang lain yang menggunakan konsep prospect theory untuk menguji perilaku sampel di bidang masing-masing. Salah satunya adalah di bidang organisasi. Ya, jadi apakah ada perilaku tertentu, apakah ada tanda-tanda bahwa organisasi itu menerapkan yang namanya perilaku prospect theory. Organisasi menjadi lebih risk seekers pada saat organisasi yang bersangkutan itu dalam kondisi loss, dan organisasi ini menjadi risk averse pada saat organisasi yang bersangkutan itu berada dalam kondisi win. Gitu kan? Nah, kemudian muncul penelitian yang dikeluarkan oleh Bowman, tadi kan udah dijelaskan. Ya. Nih, Bowman. Bowman ini menguji perilaku perusahaan dan aktivitas pengambilan keputusan yang berisiko oleh perusahaan. Ya. Jadi dia menguji apakah perusahaan itu punya preferensi yang resiko yang berbeda pada saat mengambil keputusan, ya, di kondisi win atau di kondisi unggul dengan pada saat perusahaan berada di kondisi lose atau kalah. Ya. Jadi berawal dari skala individu, prospect theory itu awalnya dari skala individu, kemudian banyak penelitian-penelitian yang menguji di skala unit perusahaan, sampai muncul penelitian si Bowman ini. Bowman ini menemukan hasil bahwa dalam perusahaan ya, ada kecenderungan bahwa perusahaan itu menunjukkan perilaku hubungan negatif antara resiko dan return. Ya, perilaku negatif antara hubungan resiko dan return. Resiko dan return itu kan biasanya diasosiasikan dengan hubungan positif. Semakin besar resikonya, maka semakin besar return yang diminta. Kenapa? Karena individu atau perusahaan ada pihak yang risk averse, tidak menyukai resiko. Ya. Nah, tapi ternyata Bowman ini membuktikan bahwa ada kalanya perusahaan itu
hubungan resiko dan returnnya itu negatif. Resikonya tinggi, tetap diambil, diberikan return kecil, nggak masalah. Nah, ini hubungan negatif antara risk dan return ini adalah bentuk dari perilaku risk seekers. Perilaku risk seekers. Mengorbankan segala hal untuk mendapatkan satu tambahan keunggulan atau satu tambahan benefit, walaupun tidak sebanding. Nah, kemudian hubungan negatif antara return dan risiko ini disebut sebagai Bowman paradox. Ya, Bowman paradox. Jadi alurnya berawal dari expected utility theory, kemudian prospect theory, kemudian muncul yang namanya Bowman paradox. Hubungan negatif antara return dan resiko. Nah, kemudian penelitian ini ingin menguji apakah Bowman paradox itu berlaku di sampel penelitian ini. Ya, apakah Bowman paradox itu juga berlaku di tempatnya dia melakukan penelitian. Ya. Jadi dia ingin menguji apakah ada hubungan negatif antara return dan resiko. Apakah perusahaan itu di satu kondisi tertentu menjadi pihak yang risk seekers. Ya. Jadi suatu pihak yang risk seekers. Gitu ya. Nah, nanti kalau misal terbukti bahwa perusahaan itu menunjukkan perilaku hubungan negatif antara return dan resiko, di mana perusahaan itu adalah pihak yang risk seekers, maka itu akan menggagalkan konsep yang sudah ada di expected utility theory, bahwa pada kondisi apapun, individu, perusahaan, itu intinya adalah suatu entitas yang tidak menyukai resiko, atau risk seekers. Makanya muncul hubungan positif antara resiko dan return. Gitu ya. Jadi ini hipotesisnya cuma satu. Ya. Ada hubungan negatif antara posisi return perusahaan dalam industri dan tingkat resikonya. Ya. Kemudian data diambil dari perusahaan yang masuk dalam indeks S&P, Standard & Poor, data menggunakan database Compustat. Compustat ini nama database ya, nama database. Kemudian data dikumpulkan dari periode 87 sampai 2001. Ya. Nah, kemudian supaya perusahaan itu bisa menguji hubungan negatif antara return dan risk, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertama menghitung yang namanya garis referensi. Apa itu garis referensi? Garis referensi adalah yang ini. Oh, dari tadi PDF-nya nggak muncul. Ya. Garis referensi adalah yang ini. Ini. Ya. Garis yang memisahkan seseorang sehingga dia bisa disebut sebagai atau berada dalam kondisi win, dan dia bisa disebut sebagai berada dalam kondisi lose. Ya, yang ini deh. Ini. Ya. Pada saat dia berada di kanan garis referensi, maka dia berada dalam kondisi win. Pada saat dia berada di kiri garis referensi, maka dia berada dalam kondisi lose. Ya. Kenapa garis referensi ini penting untuk ditemukan? Ya, karena kan prospek teori itu kan berasumsi bahwa preferensi resiko itu tergantung dari dia berada dalam kondisi unggul atau dalam kondisi rugi. Ya. Maka supaya kita bisa mengamati perbedaan preferensi resiko pada saat kondisi unggul dan pada saat kondisi rugi, kita harus pisahkan dulu sampelnya menjadi sampel yang sedang berada dalam kondisi unggul
dan sampel yang sedang berada dalam kondisi rugi. Ya. Nanti kita tinggal lihat perilaku sampel yang berada di dalam kondisi untung itu apakah menunjukkan hubungan positif antara risk dan return, sedangkan perilaku perusahaan yang berada dalam kondisi rugi apakah menunjukkan perilaku negatif hubungan antara risk dan return. Ya. Jadi penentuan reference point itu adalah kunci dari prospek teori. Nah, cara mencari reference point-nya adalah dengan ini. Reference point diambil dari median ROE industri tahun sebelumnya. Median ROE industri T-1. Ya. Jadi harus dikontrol per industri. Semua sampel nanti dikelompokkan per industri. Ya. Kemudian misal industri A, ROE tahun 2012. Ya kan? Dicari semuanya, kemudian dicari ROE median ROE industri A tahun 2012. Nanti ketemu. Ya. Tahun 2013 dibandingkan ROE-nya. Perusahaan atau ROE perusahaan tahun 2013 itu berada di atas atau di bawah median ROE industri di tahun sebelumnya. Kalau dia berada di atas, maka perusahaan ini disebut sebagai perusahaan yang dalam kondisi win. Sedangkan kalau ROE-nya berada di bawah median industri tahun sebelumnya, maka dia disebut dalam kondisi lose. Ya. Itu. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah menentukan garis referensi. Ya, menentukan garis referensi dulu. Kemudian, setelah ketemu garis referensinya, kita cari variabel resikonya. Ya, variabel resikonya. Variabel resiko itu nanti diperoleh dari jarak atau selisih antara ROE perusahaan dengan ROE median industri. Ya. Semakin besar ROE atau jarak antara ROE dengan ROE median industri, maka perusahaan dianggap berada di dalam kondisi yang beresiko. Ya. Jadi, nah kemudian modelnya kayak gini nih. Ini model pengujiannya. Modelnya sederhana banget, cuma satu variabel independen, satu variabel dependen. Ya. Risk ini diukur dari jarak antara ROE dikurangi ROE median industri, sedangkan variabel independennya adalah E-gain. Ya. E-gain itu adalah dummy perusahaan yang berada dalam kondisi win. Bernilai 1 apabila perusahaan itu berada dalam kondisi win. Bernilai 0 pada saat perusahaan berada dalam kondisi lose. Perusahaan dalam kondisi win apabila ROE perusahaan tersebut berada di atas median ROE industri atau garis reference. Ya. Perusahaan berada dalam kondisi lose apabila ROE perusahaan berada di bawah reference point atau di bawah median industri. Gampang ini. Nah, nanti yang diharapkan adalah tandanya negatif. Ya. Tandanya negatif.
betanya tandanya negatif ya, yang dicari. Pada saat beta ini bernilai negatif, maka kesimpulannya adalah rata-rata resiko perusahaan yang loss, rata-rata resiko perusahaan yang loss itu lebih rendah daripada rata-rata resiko perusahaan yang rata-rata resiko perusahaan yang gain itu akan lebih rendah daripada rata-rata resiko perusahaan yang lose. Ya. Kenapa? Karena perusahaan yang dalam kondisi gain pasti akan mengambil keputusan yang lebih aman. Karena perusahaan yang gain, perusahaan yang win, itu diasumsikan bertindak risk averse. Ya. Nah, kemudian pengujiannya langsung di sini tabel 4. Ya, tabel 4. Ya. Nah, tabel 4 bentuknya kayak gini. Ya, langsung kita lihat betanya. Betanya semua negatif di berbagai model. Ya, beta di berbagai model itu negatif. Artinya, terbukti ya, hasilnya terbukti bahwa ada hubungan negatif antara resiko dan return. Ya. Yang membedakan model 1, 2, 3, 4 adalah kontrolnya. Jadi di sini ada yang namanya industry control dan time control. Ya. Model 1 itu tidak dimasukkan kontrol industri dan waktu. Model 2 dimasukkan kontrol industri, model 3 dimasukkan kontrol waktu, model 4 dimasukkan kontrol industri dan waktu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia ingin menguji jangan sampai pengambilan keputusan yang berisiko itu ditentukan atau dipengaruhi oleh di mana industri itu berada. Dan jangan sampai pengambilan keputusan yang berisiko itu dipengaruhi oleh pada tahun apa keputusan itu diambil. Ya. Nah, kalau kontrolnya sudah dimasukkan semua dan hasilnya itu tetap negatif dan signifikan sesuai hipotesis, maka bisa kita simpulkan tidak ada pengaruh dari masing-masing industri dan karakteristik masing-masing tahun terhadap pengambilan keputusan yang beresiko. Ya. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana caranya memasukkan kontrol industri dan kontrol tahun. Masukkan kontrol industri dan kontrol tahun. Bentar. Oke, pindah ke Excel. Jadi ini adalah pengujian prospek teori yang kita bahas tadi. Ya, saya sudah pernah mencoba menguji ulang di Indonesia ya. Jadi saya punya datanya. Jadi pertama kan kita kumpulkan perusahaannya di sini kan. Ya, kita susun perusahaannya, kita tulis tahunnya, kemudian saya tulis klasifikasi industrinya. Ya, jadi ada nomor klasifikasi industri. Biar kita tahu kalau nomor 4 ini dia berarti masuk industri apa, berarti sama dengan perusahaan Ali dan Ades ini berarti sama karena di industri dengan kode 4 gitu kan. Saya udah beri kode. Ya. Kemudian di sini ada variable gain. Ya, variable gain ini adalah bernilai 1 pada saat dia di tahun 2005 berada di atas median industri tahun 2004. Jadi caranya seperti ini dituliskan. 1 berarti tahun 2005 sampai 2009 2005 sampai 2012 Ali ini selalu berada dalam kondisi win. Ya.
Kemudian resiko ini diperoleh dari selisih antara ROE dengan median ROE industri. Ya kan? Nah, model nomor 1 yang ada di PDF ini, ya, model nomor 1 yang ada di PDF, kan tidak ada industri control dan tidak ada time control ya. Berarti cara meregresinya adalah tinggal saya masukkan data analisis, kemudian regresi, tinggal saya masukkan variabel dependent-nya, yaitu risk. Variabel dependent-nya kan risk. Dan variabel independent-nya adalah gain. Ini ya. Ya kan modelnya kan variabel y-nya adalah risk, variabel x-nya adalah gain. Tinggal saya masukkan. Ya. Ini nggak bisa karena di Excel tidak memungkinkan data NA. Ini ada NA-nya. Tapi caranya seperti itu. Nanti di regress muncul yang model 1 ini. Ya, model 1. Kemudian bagaimana caranya kita membuat kontrol tahun dan kontrol industri? Ya, kontrol tahun sama ini. Ya, kontrol tahun. Karena periodenya dari 2005 sampai 2012, maka saya tulis tahunnya di sini dari tahun 2005 sampai 2011. Ya. Kenapa? Karena dummy itu atau kategori itu sifatnya N-1. Kalau ini ada 8 tahun 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maka yang di sini yang saya tulis cuma 7. Ya, cuma 7. Ya. Kemudian yang saya lakukan, saya tinggal saya identifikasi datanya satu-satu. Ali 2005 berarti dummy 1. Karena dia kan tahun 2005. Apakah dia tahun 2006? Bukan. 0. 2007 bukan, dan bukan 2011. Ya, karena ini kan 2005. 2006, 2005-nya saya kasih nilai 0, 2006-nya saya kasih nilai 1, 2007, 8, 9, 10, 11, 0. Dan seterusnya. 2011, ya. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Sampai tahun 2012 yang ini. Apakah yang kuning ini 2005? Bukan. Apakah yang kuning ini 2006? Bukan. Apakah ini 2007? Bukan. 2008 juga bukan. 2009 bukan. 2010 bukan. Dan 2011 juga bukan. Berarti dia bukan tahun 2005 sampai 2011. Berarti dia tahun di luar 2005 sampai 2011. Nah, karena periodenya adalah 2005 sampai 2012, maka ini adalah 2012. Gitu. Ya. Nah, nanti semua data sampai bawah itu sama, jadi tinggal di copy paste aja bisa. Ini semuanya sama. Karena urutannya kan seperti itu. Nah, untuk model nomor 3, karena ada industri waktu atau kontrol waktu, maka nanti saya cara meregressnya adalah, ya kan, model nomor 3 ya, lihat ya. Model nomor 3 itu kontrol industrinya no, kontrol waktunya itu yes. Berarti nanti saya meregressnya adalah saya masukkan data regresi, ya, variabel y-nya sama, variabel x-nya, selain gain, saya juga masukkan semua data dummy tahunnya. Data dummy tahunnya.
Nah, pada saat ini saya oke, kemudian muncul hasil regresinya, maka itu sama persis dengan yang di model 3. Ya. Industry control no, time control yes. Gitu ya. Berikutnya kita buat dummy untuk industri control. Nah, di sini industrinya ada basic material, communication, consumer cyclical, consumer non-cyclical, energi, industrial, teknologi, utilities. Ini industrinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kelebihan ya. Ini yang di bawah ada yang salah. Tapi kira-kira membuatnya seperti ini. Ya. Ali, ini industri nomor 4. Industri nomor 4 ini adalah consumer non-cyclical. Ya. Maka ini saya beri nilai 1. Yang lainnya saya beri nilai 0. Ya. Kemudian ABA ini industri nomor 2. Industri nomor 2 itu untuk merujuk ke industri komunikasi. Berarti dia komunikasinya saya kasih nilai 1 semua. Ya. Yang lainnya 0. Kemudian ACE, ya, ACES. Ini masuk dalam consumer cyclical. Industri nomor 3 itu consumer cyclical, maka dia saya kasih nilai 1 semua di sini, yang lainnya 0. Ya, dan seterusnya. Itu gunanya saya beri angka di sini. Supaya saya memasukkan datanya itu nggak manual. Ya, nggak saya cek satu-satu. Ini saya memasukkan datanya pakai rumus if ya. Jadi biar cepat. Ya. Apabila, kan yang ini rumusnya adalah apabila angka di kolom F itu bernilai 4, maka di sini saya kasih nilai 1. Ya, karena di kolom F ini nilainya 4, maka dia di sini nilainya 1. Nah, ini nilai 0 karena kolom 4 itu nilainya bukan 4. Gitu ya. Tapi nilainya 2, ini 0. Ini biar cepat. Nah, kemudian kalau udah ketemu dummy industri semuanya, cara memasukkan kontrol industrinya sama kayak tadi. Ya, kita regresi. Kemudian kita tinggal masukkan data dummy industrinya. Ya, dummy industri dan variabel independent gain. Ya. Jadi variabel independennya input X-nya adalah variabel gain, dan semua dummy industri. Nanti di OK, kalau udah ketemu yang model 2. Industri kontrolnya yes, time kontrolnya no. Nah, untuk yang model 4 berarti variabel independennya gain plus semua variabel dummy tahun dan semua variabel dummy industri dimasukkan semua sebagai variabel kontrol. Nanti ketemu yang model 4. Nah, itu cara membuatnya. Jadi kalian bisa menggunakan kontrol industri dan kontrol waktu sebagai variabel kontrol yang paling sederhana. Itu tabel 4. Ada pertanyaan nggak? Nah, tabel 5 modelnya masih sama. Variabel dependentnya adalah risk, variabel independennya adalah eigengain atau dummy gain. Tapi cara mengujinya sekarang adalah per industri. Per industri. Nah, balik ke Excel ya.
Excel yang saya tunjukkan ini, yang di sheet ini, itu digunakan untuk menguji tabel 4, semua data. Ya. Untuk menguji yang tabel 5, maka masing-masing perusahaan ini saya harus kelompokkan di tiap-tiap industrinya. Maka saya balik ke masing-masing sheet ini. Ada sheet basic material, berarti ini isinya semua perusahaan yang masuk industri basic material. Communication adalah semua perusahaan yang masuk dalam industri communication. Consumer cyclical adalah semua perusahaan yang masuk di consumer cyclical. Ya. Nanti tinggal saya regress gain-nya dengan risk-nya. Ya, gain dengan risk-nya. Nanti ketemu beta dan alpha dari industri nomor 1. Ya kan? Kemudian saya lanjut ke industri kedua, saya regress gain dan risk-nya. Nanti ketemu alpha dan beta industri nomor 2. Dan seterusnya. Ini saya regress, saya regress, saya regress, saya regress, saya regress, dan saya regress. Gain dan risk-nya. Maka saya bisa membuat tabel nomor 5. Ya. Di tabel nomor 5 bisa kita lihat hampir semua perusahaan itu menunjukkan perilaku negatif. Kecuali perusahaan industri phone communication, X radio telepon, kalau di sampel ini. Dia positif tapi tidak signifikan. Tapi hampir semuanya negatif dan signifikan. Nah, tabel 5. Kemudian tabel 6. Pengujiannya adalah annual cross-sectional. Ya. Nah, kalau di tabel 5 itu pengujiannya per industri, kalau di tabel 6 pengujiannya per tahun. Ya. Jadi di Excel ini, sampel saya pisahkan per tahun. Ya. Sheet 2005 artinya ini adalah data perusahaan tahun 2005 saja. Ali 2005, ABA 2005, ACE 2005, ANDES 2005. Saya regress gain dan risk-nya. Ketemu koefisien beta untuk tahun 2005. Tahun 2006 juga saya regress. Ini kan semua tahunnya 2006. Saya regress gain dan risk-nya. Ketemu beta 2006. Seterusnya sampai tahun berapa ini? Sampai tahun 2012. Ya. Ini 2012 semua. Saya regress gain dan risk-nya. Ketemu alpha dan beta tahun 2012. Nanti alpha dan betanya saya rata-rata. Makanya dia di sini ditulisnya min. Ya kan? Min alpha dan min betanya. Dan bisa kita lihat hasilnya adalah negatif signifikan juga. Ya. Jadi ini adalah salah satu trik, salah satu cara bagi bisa kalian tiru juga. Pak, saya regresinya tuh regresi sederhana. Bisa dibuat biar kelihatan nggak terlalu sederhana banget nggak analisisnya? Bisa. Pertama, masukkan industri tahun dan industri waktu. Ini kan nggak perlu nyari data lagi industri. Kontrol industri dan kontrol tahun kan nggak perlu nyari data tambahan. Tidak perlu mencari variabel tambahan. Ya, tinggal kalian buat kayak gini, kayak tabel 4. Kemudian Pak, bisa saya buat analisis yang macam-macam lagi ya? Bisa. Buat aja kayak tabel 5. Industri regresi per industri satu-satu. Ya. Terus bisa juga dibikin industri cross section. Ya, jadi dikumpulkan per tahun, dikelompokkan per tahun. 2005 ya diregress semua data tahun 2005. 2006 diregress semua data 2006. Bisa seperti itu. Ya. Jadi regresi sederhana, tapi minimal bahasa sederhananya ada 3 tabel yang keluar. Ya. 3 tabel yang jadi. Dan tabelnya ini semuanya menunjukkan hasil yang konsisten dan robust. Ya, modelnya robust. Kemudian tabel ke-7, 8, dan 9 itu adalah masuk ke analisis robustness-nya. Jadi dia memfilter sampelnya, jadi tidak 100% sampelnya digunakan, tapi hanya perusahaan yang
Ya, di sini hanya yang tingkat suksesnya itu berkisar 20-80%. Sukses itu apa? Rasio sukses. Rasio sukses adalah persentase perusahaan itu berada di dalam kondisi gain selama periode pengamatan. Ya. Persentase perusahaan berada dalam kondisi gain selama periode pengamatan. Jadi ada perusahaan yang selama periode pengamatan semuanya itu selalu berada dalam posisi gain. Dia 100% makanya. Atau ada perusahaan yang tidak pernah berada dalam posisi gain, maka dia 0%. Ya. Nah, tabel 456 itu sampelnya semuanya, sedangkan tabel 789 ini nanti cuma perusahaan yang pernah masuk di gain-nya itu dengan tingkat 20% sampai 80%. Ya. Jadi yang tidak pernah gain sama sekali, 0% itu tidak dimasukkan, atau yang selalu gain itu juga tidak dimasukkan. Gunanya adalah untuk menghilangkan ekstrim. Ya. Perusahaan yang ekstrim. Perusahaan yang ekstrim itu ya perusahaan yang 100% selama periode pengamatan selalu win terus, dan perusahaan ekstrim satunya adalah yang selama periode pengamatan selalu lose terus, nggak pernah berada di atas median industri. Nah, ini juga bisa kalian tiru ya nanti kalau mau bikin penelitian pakai metode yang seperti ini, robustness analisisnya. Ya, jadi nanti tabel 7 sama cara pengujiannya, cuma beda sampel, tabel 8 juga sama, tabel 9 juga sama. Ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi saya menemukan artikel ini tuh waktu saya kuliah S2, waktu mata kuliah seminar juga, seminar manajemen keuangan, ada teman saya yang membuat proposal penelitiannya itu menggunakan artikel ini. Jadi dia mereplikasi artikel ini. Sama persis direplikasi ya modelnya, hipotesisnya, dan lain-lain. Tapi di Indonesia. Kemudian dia menggunakan proposal yang dibuat di seminarnya itu sampai jadi tesis. Kenapa bisa lolos walaupun sederhana? Karena temuannya itu lumayan baru. Maksudnya konteks penelitian prospek atau konteks penelitian yang ngomong bahwa resiko dan return itu tidak selalu positif itu kan nggak umum ya. Kalian coba sampling aja ke teman-teman kalian, resiko dan return itu hubungannya positif apa negatif. Pasti ngomongnya positif, makanya muncul high risk, high return. Tapi prospek teori menawarkan sudut pandang yang lain, sehingga di-approve sama dosen pembimbingnya. Karena kebaruannya ini. Penelitiannya sederhana seperti ini. Sama seperti ini sederhana. Nah, dari situ penelitian-penelitian prospek teori dan hubungan negatif antara risk dan return itu di UGM, di S1 UGM itu jadi lumayan banyak. Nah, di UNES nih belum nih, padahal artikel ini sudah beberapa kali saya munculkan di mata kuliah seminar ya. Nanti kalian bisa juga mereplikasi penelitian ini dengan modifikasi tentunya. Ini datanya gampang banget. Datanya cuma variabel profitabilitas ROA atau ROE. Kemudian ROE-nya dicari mediannya, kemudian ukuran resikonya adalah ROE dibandingkan dengan median, dikurangi dengan median. Ukuran win atau lose-nya adalah ROE perusahaan itu di atas ROE median industri apa enggak. Itu kan gampang banget datanya. Ya, makanya saya juga mencoba menguji ulang penelitian saya tahun lalu, menguji ulang ini. Nah, nanti kalian juga mungkin bisa dengan modifikasi atau dengan dasar prospek teori tapi penerapan yang lain, untuk penerapan yang lain. Ya. Ada pertanyaan nggak?